wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini anak-anak? Kalian sehat? Sehat. Ada yang sakit? Ada yang sakit hati? Capek kemarin? Habis baris? Baik, sebelum pembelajaran dimulai, biar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik, dengan lancar, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelumnya Bu Pinta akan mengabsen. Apakah ada temanmu hari ini yang tidak masuk? Tidak. Ada siapa? Faisal? Ada kerjaan Bu Pinta terus alfa ya? Alfa. Terus siapa lagi? Ini ada surat? Ini yang suratnya siapa? Ryan. Balian. Oh, Balian. Balian anak pondok hari ini dia sakit perut. Balian sakit. Selain Faisal dan Balian ada yang nggak masuk? Abi kemana? Abi kemana? Sakit. Udah ya, jadi tiga anak ya. Dani. Ada lagi? Izin Bu. Dan ada suratnya. Izin Bu untuk takwa. Suratnya di siapa suratnya? Siapa yang pegang suratnya Dani? Pokoknya ada Bu tadi itu lomba. Oh, ikut lomba takraw ya ya. Sudah tulis di sini. Nih. Ya. Perhatikan anak-anak, pada pertemuan kali ini ada yang menarik yang harus kalian pelajari hari ini. Tentang apa? Tentang diri kalian. Apakah ada yang berbeda dengan tubuhmu saat kelas 6 SD dengan sekarang? Ada. Alvin, tambah tinggi kira-kira saat di SD tinggimu berapa? Di SD sudah 150, saat kelas 6 SD? Sekarang dari 150 sekarang menjadi 165. Apakah di sini ada yang bertambah pendek? Ada apa tidak? Tidak. Selain bertambah tinggi, apa yang terjadi dengan tubuhmu saat ini? Tambah besar Bu. Tubuh Jafar, kamu mengamati Sofian. Diam-diam sama mengamati Sofian, ternyata di lehernya tubuh jakun. Laki-laki, apakah sudah ada jakun di lehermu semua? Sudah ada, berarti kalian sudah mengalami masa puber. Nah, apa lagi yang terjadi dengan perubahan dengan tubuhmu sekarang? Tambah? Apa yang tambah besar? Oh, badannya berat berat. Iya, serba betul. Jangan sama yang disalahkan. Dulu berat badanmu dari berapa saat kelas 6 SD? Jam 6. 30, 40, sekarang berapa berat badanmu Danis? 47. Bertambah berat, bertambah tinggi, tubuh jakun. Ada lagi? Apa yang terjadi dengan tubuhmu? Tambah dewasa, benar? Berpikir tambah dewasa? Buktinya temannya ke kantin, aku pelajaran ikut ke kantin. Sudah dewasa, tapi masih pikirannya anak-anak. Apalagi yang terjadi dengan perubahan tubuhmu? Tubuh jerawat. Bapak mana jerawat? Pernah. Perempuan? Pernah. Tubuh halus tumis yang bisa yang kalian lihat ya. Boleh berbeda mas, ada anak kelas 6 SD tumbuh kumis, ada kan? Tidak ada. Itu yang sedang terjadi pada tubuhmu sekarang. Ini loh nak, materi yang akan kita pelajari saat ini. Yaitu apa? Bu Pinta tayangkan. Kira-kira apa ya judulnya?
Coba dibuka buku paketnya. Kalian sudah mempelajarinya halaman 2. Coba di situ. Coba judulnya apa? Pertumbuhan dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ini yang akan kita bahas. Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Apa sih nanti yang diharapkan dari pertemuan kali ini? Dari materi yang kita bahas hari ini, apa sih yang diharapkan? Satu, kalian dapat membedakan apa yang disebut pertumbuhan, apa yang disebut perkembangan. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan mengapa pertumbuhan dan perkembangan terjadi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, kalian nanti harus bisa memberi contoh-contohnya. Sudah dibaca tadi malam buku paketnya? Sudah. Ditambah lagi dengan penayangan video hari ini biar kalian lebih mantap. Nanti tugasnya sekarang ya, kalian lihat tayangan video dari Bu Pinta yang tayangkan sekarang ini ya. Semuanya perhatikan ke depan karena ini menyangkut tugas kalian nanti. Tubuh Anda membesar, tulang Anda meregang, otot Anda tumbuh. Baju kekecilan, itu adalah pertumbuhan yang sedang terjadi. Silakan disimak baik-baik karena berkaitan dengan tugasmu nanti ya. Hello, penggemar sains. Hari ini kita akan menjelajahi perjalanan hidup, pertumbuhan dan perkembangan. Setiap makhluk hidup, dari pohon hingga semut hingga manusia, mengalami perubahan ini. Pertumbuhan mengubah biji menjadi bunga matahari atau anak kucing menjadi kucing dewasa. Perkembangan adalah bagaimana seekor anak burung belajar terbang atau seorang anak belajar berjalan. Proses-proses ini terjadi di sekitar kita dan di dalam diri kita setiap hari. Bagi manusia, pertumbuhan dan perkembangan dimulai sejak pembuahan dan berlanjut melalui setiap tahap kehidupan. Memahami hal ini membantu Anda memahami perubahan diri Anda sendiri dan menghargai sains di baliknya. Anda adalah bagian dari fenomena besar di seluruh planet. Transformasi adalah kisah kehidupan. Mari kita selami dan lihat bagaimana sains memungkinkan semua ini. Bayangkan, membangun rumah dari balok mainan. Saat Anda menambahkan lebih banyak balok, rumahnya semakin besar. Sama seperti tubuh Anda tumbuh dengan menambahkan lebih banyak sel. Makanan menyediakan bahan bangunan, protein, karbohidrat, dan lemak yang mendorong pertumbuhan ini. Itulah mengapa diet seimbang sangat penting, terutama selama masa remaja Anda. Pertumbuhan dapat diukur. Dokter melacak tinggi dan berat badan Anda untuk melihat seberapa banyak Anda berubah. Ini adalah proyek konstruksi yang dapat Anda lihat dan ukur. Tubuh Anda membesar, tulang Anda meregang, otot Anda tumbuh. Baju kekecilan, itu adalah pertumbuhan yang sedang terjadi. Pertumbuhan adalah tentang angka, lebih banyak ukuran, lebih banyak massa, lebih banyak Anda. Ini adalah transformasi fisik yang terlihat yang terjadi setiap hari. Pertumbuhan adalah bagian lebih dari persamaan hidup Anda. Zil Ponlilin. Sekarang, mari kita bicara tentang perkembangan. Jika pertumbuhan adalah membuat rumah Anda lebih besar, perkembangan adalah menambahkan jendela, pintu, dan ruangan, membuatnya lebih kompleks dan fungsional. Pada manusia, perkembangan berarti mempelajari keterampilan dan kemampuan baru, seperti berjalan, berbicara, atau memecahkan masalah. Ini bukan tentang ukuran, tetapi tentang menjadi lebih mampu dan canggih. Perkembangan lebih sulit diukur. Ini tentang pencapaian, bukan sentimeter. Anda melihatnya ketika seorang bayi belajar berjalan, seorang anak belajar membaca, atau seorang remaja mulai berpikir dengan cara baru. Ini adalah otak dan tubuh Anda memasang perangkat lunak baru, memungkinkan Anda melakukan hal-hal yang lebih kompleks. Perkembangan adalah perjalanan dari sederhana menjadi terampil, dari dasar menjadi brilian.
Inilah yang membuat Anda lebih dari sekadar lebih besar. Itu membuat Anda lebih baik. Diamond dan Oslimhan. Pertumbuhan mudah dilacak dengan angka. Dokter mengukur tinggi dan berat badan Anda di setiap pemeriksaan, memplotnya pada grafik pertumbuhan. Angka-angka ini menunjukkan bagaimana tulang, otot, dan organ Anda bertambah besar. Pengukuran lain, seperti lingkar kepala pada bayi atau ukuran sepatu, juga melacak pertumbuhan. Titik data ini membantu dokter mendeteksi masalah kesehatan sejak dini dan memastikan proyek konstruksi tubuh Anda berjalan sesuai rencana. Pertumbuhan adalah tentang perubahan fisik yang terukur. Angka-angka menceritakan kisah kemajuan tubuh Anda. Pertumbuhan adalah data keras dari perjalanan hidup Anda. Perkembangan adalah tentang mencapai tonggak baru, bukan hanya menjadi lebih besar. Belajar berbicara dimulai dengan ocehan, lalu celotehan, lalu kata-kata dan kalimat. Keajaiban koordinasi otak dan otot. Keterampilan motorik berkembang saat bayi belajar berguling, duduk, merangkak, berdiri, dan akhirnya berjalan. Perkembangan kognitif berarti bergerak dari pemikiran sederhana ke pemahaman ide-ide kompleks, seperti matematika atau keadilan. Perkembangan sosial dan emosional adalah belajar mengelola perasaan, bekerja sama, dan membangun persahabatan. Keterampilan ini tidak dapat diukur dengan penggaris, tetapi sama pentingnya dengan pertumbuhan fisik. Perkembangan adalah tentang menjadi lebih terampil, bijaksana, dan terhubung. Ini adalah proses belajar dan beradaptasi seumur hidup. Setiap keterampilan baru adalah tonggak dalam perjalanan Anda. Perkembangan menandai kemajuan Anda sebagai individu yang matang. Pertumbuhan dan perkembangan. Apa bedanya? Pertumbuhan adalah tentang kuantitas, lebih banyak ukuran, lebih banyak massa, lebih banyak Anda. Perkembangan adalah tentang kualitas keterampilan baru, kemampuan baru, lebih banyak kompleksitas. Pertumbuhan diukur dalam angka, perkembangan terlihat dalam tonggak. Pertumbuhan terjadi paling cepat di masa kanak-kanak dan remaja, lalu melambat. Perkembangan berlanjut sepanjang hidup Anda. Anda selalu bisa belajar dan dewasa. Keduanya terhubung. Pertumbuhan memungkinkan perkembangan, dan perkembangan dapat mendorong lebih banyak pertumbuhan. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama, bekerja sama untuk membentuk siapa Anda. Memahami keduanya memberi Anda gambaran lengkap tentang perjalanan Anda. Pertumbuhan membangun tubuh, perkembangan membuka potensinya. Apa yang membentuk pertumbuhan dan perkembangan Anda? Ini adalah campuran bahan-bahan. Nutrisi adalah kuncinya. Makanan menyediakan bahan bakar dan bahan bangunan yang dibutuhkan tubuh Anda. Lingkungan yang aman dan mendukung membantu tubuh dan pikiran Anda berkembang. Hubungan positif dan kesempatan belajar meningkatkan perkembangan otak Anda. Olahraga dan tidur sangat penting. Aktivitas memperkuat tubuh Anda dan tidur memperbaikinya, serta menumbuhkannya. Kesehatan yang baik dan pemeriksaan rutin menjaga tubuh Anda tetap pada jalurnya. Semua faktor ini bekerja sama untuk memandu perjalanan unik Anda. Pilihan yang Anda buat penting. Gaya hidup Anda membentuk pertumbuhan dan perkembangan Anda. Dua kekuatan dahsyat mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan Anda. Hormon dan genetika. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi, seperti hormon pertumbuhan dan hormon seks, yang memicu perubahan besar, terutama selama pubertas. Genetika adalah cetak biru biologis Anda, diwarisi dari orang tua Anda, yang menetapkan rencana untuk pertumbuhan dan waktu tubuh Anda. Lingkungan dan gaya hidup Anda berinteraksi dengan gen Anda. Nutrisi dan kesehatan dapat membantu Anda mencapai potensi penuh Anda. Gen memuat cetak biru. Pilihan dan lingkungan Anda membangun hasil akhir. Kemitraan alam dan pengasuhan ini membuat Anda unik. Hormon dan gen mengatur panggung, tetapi Anda membantu menulis ceritanya. Kombinasi inilah yang menciptakan Anda yang luar biasa. Mengapa belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan? Memahami proses-proses ini memberdayakan Anda untuk membuat pilihan cerdas untuk kesehatan dan kesejahteraan Anda. Ini membantu Anda menghargai perjalanan Anda sendiri dan bersabar dengan diri sendiri saat Anda belajar dan tumbuh. Mengetahui apa yang membentuk tubuh dan pikiran Anda menempatkan Anda dalam kendali masa depan Anda. Setiap keputusan, dari apa yang Anda makan hingga bagaimana Anda tidur, memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Anda. Anda adalah bagian dari kisah transformasi universal yang dibagikan oleh semua makhluk hidup. Sains tidak hanya ada di buku teks, itu terjadi di dalam diri Anda saat ini. Ingat, Anda adalah keajaiban sains yang sedang beraksi.
Nah, tadi adalah sekilas tentang pertumbuhan dan perkembangan yang menjadi dasar dari pertemuan kita berikutnya. Jadi, kalian dari video ini sudah bisa mengetahui perkembangan apa, pertumbuhan apa, faktor yang mempengaruhinya juga apa. Dari video tadi, apakah setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan? Ya. Ya atau tidak? Iya. Apakah kemudian diikuti dengan perkembangan? Ya. Iya. Kalian sudah mulai sedikit memahami dari tugas Bu Pinta kemarin membaca buku paket, kemudian ditambah dengan video. Oke, kalian sekarang sudah duduk berkelompok. Apa yang harus dilakukan? Oke, Pinta tanyakan. Ada diskusi yang harus kalian lakukan, kemudian hasil diskusi dituliskan pada selembar kertas manila. Coba lihat di sini, apa tugasmu? Kalian sudah melakukan pengamatan. Kemudian yang kedua, analisis. Kalian disuruh membuat tabel perbandingan antara pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian menyebutkan minimal 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, menyebutkan masing-masing 2 contoh untuk pertumbuhan dan perkembangan. Hasil dari diskusimu nanti akan Bu Pinta minta 1 atau 2 kelompok untuk presentasi ke depan. Sudah siap? Ya. Sudah tahu apa yang harus dilakukan? Ya. Oke, sekarang keluarkan apa yang sudah kalian bawa tadi, yaitu kertas manila, ada spidol. Siapa nanti kelompok yang membutuhkan spidol berwarna, silakan mengambil depan. Bu Pinta beri waktu 20 menit. Cukup? Cukup, ayo. Boleh sekarang kerjakan. Sekarang dikerjakan. Langsung pakai spidol. Langsung ditulis spidolnya di sini. Ya. Ya. Ayo, waktu kita hanya 20 menit. Apa kamu langsung pakai spidol, nggak usah pakai pensil. Iya.
Undi. Judulnya apa tulis langsung? Ya jelas semuanya. Langsung nomor 1 kalian membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Lihat judulnya dulu. Kalau ada kesulitan, segera bertanya ke Bu Fitra. Sudah semua nulis judulnya? Ya gitu lanjut. Alamat ini saja PPT. Orang-orangnya dia makanya mau beli. PP-nya. Tapi kan mereka Iya, betul. Pokoknya ini saya. Jangan lupa menuliskan siapa menuliskan nama kelompoknya. Kita nanti penilaian. Sudah? Nama kelompoknya. Saat temanmu presentasi, kelompok yang lain boleh bertanya. Ya. Bapak selesai. Oh,
Ya, kedua selesai. Bagus ya. Satu, dua, tiga, selesai semua bunga-bunga di mana-mana. Kelompok 5. Ya, satu, dua. Nomor 3-nya di mana? Nomor 3-nya belum. Ayo, tambahin di sini sedikit. Sekarang semuanya duduk. Siapa dari 5 kelompok yang siap untuk presentasi? Kelompok mana yang siap presentasi? 1, 2, 3, 4, atau 5? Siap presentasi kelompok 2? Oke, yuk silakan maju. Yang lain berikan semuanya presentasi. Habis itu boleh mengajukan pertanyaan. Anak-anak, perhatikan, kelompok 2 akan presentasi. Kelompok yang lain nanti boleh menambahi atau boleh mengajukan pertanyaan. Oke. Sini saja, sini saja. Sini saja. Oke, duduk ya, dua. Oke, ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Abdul Lukis. Saya yang dari Terima kasih atas kesempatannya karena telah mempersilahkan saya untuk berbicara di depan. Yang ingin saya sampaikan adalah presentasi tentang perbedaan pertumbuhan dan pengembangan. Bukannya pertumbuhan dan pengembangan itu beda, sama ya? No, itu berbeda. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya massa dan volume. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju pendewasaan. Pertumbuhan itu pula bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif, tidak bisa diukur. Pertumbuhan terjadi tidak selamanya atau terbatas, sedangkan perkembangan terjadi terus selama hidup. 2. Faktor yang mempengaruhi. Ada 2 faktor yang bisa mempengaruhi, yaitu internal dan eksternal. Internal adalah dari dalam, yaitu gen dan hormon. Sedangkan eksternal dari luar, yaitu nutrisi, makanan, lingkungan, dan air. Untuk perkembangan adalah tanaman magang, lalu berbunga, lalu berbuah. Sedangkan pertumbuhan, biji, kacang hijau, kecambah, tanaman kecil, tanaman besar, dan seterusnya. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan dari hasil presentasi temanmu tadi? Kenapa kok bilang no? Kenapa kau bilang no? Apa jawabannya?
Perhatian. Boleh mengajukan pertanyaan ya? Boleh, Bu. Sebentar. Ayo. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan
adalah kadar